Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Faiza, peserta Latsar golongan 2 angkatan 5 kelompok 1 sebagai perkamedis terampil di RSUD Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo Kuala Kapuas. Dalam video ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi yang dimana judul ini digunakan untuk mengatasi salah satu sistem yang ada di unit kerja rekamedis, yaitu belum optimalnya pencatatan pengambilan berkas rekamedis rawat inap, yang mana masih manual dan belum memanfaatkan teknologi yang ada, yang dimana pencatatan manual rentan terhadap kesalahan seperti penulisan yang tidak jelas. Selain itu, proses pencatatan dan pencarian data juga lama, sehingga dirancanglah satu judul aktualisasi, yaitu optimalisasi sistem pencatatan pengambilan rekamedis rawat inap melalui digitalisasi spreadsheet di RSUD Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo Kuala Kapuas, dengan tujuan pencatatan lebih rapi dan jelas dapat digunakan dalam proses penginputannya ataupun pencarian datanya. Pelaksanaan aktualisasi dimulai tanggal 11 September sampai 27 Oktober 2025 dan ada 5 kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pertama, mengumpulkan dan memverifikasi data-data pencatatan rekamedis. Tahapan pertama, pada tanggal 11 September 2025, saya membuat janji kepada mentor dengan membuat surat tertulis. Tahapan kedua, pada tanggal 12 September 2025, saya melakukan konsultasi terkait isu yang diangkat dan rencana kegiatan. Saya mendapatkan saran bahwa buat alur berkas rawat inap untuk memperjelas isu yang saya angkat. Tahapan ketiga, pada tanggal 13 September 2025, saya mulai mengumpulkan dokumen pendukung, mengambil proses pencatatan, dan tahapan keempat, mendapatkan berkas yang dicari sebagai bukti observasi. Tahapan terakhir, tahapan kelima, saya menganalisis titik-titik krisis, misalnya kesalahan pencatatan dan ketidakjelasan tulisan. Kegiatan kedua, menyusun spreadsheet pencatatan rekam medis. Pada kegiatan kedua, tahapan pertama dimulai tanggal 15 September 2025, yaitu melakukan analisis kolom apa saja yang diperlukan dalam spreadsheet, dengan mengamati SIM RS rawat inap, buku register, dan membuatnya di Excel untuk dikonsultasikan kepada mentor. Pada tahapan kedua, pada tanggal 16 September 2025, saya melakukan konsultasi dan persetujuan kolom untuk spreadsheet adalah seperti foto berikut. Tahapan ketiga, pada tanggal 18 September 2025, saya merancang anggaran biaya untuk keperluan rapat pada kegiatan selanjutnya. Kegiatan ketiga, menyusun dan merancang pembuatan SOP pengambilan rekamedis rawat inap. Pada tanggal 22 September 2025, saya mulai mencari referensi untuk SOP pengambilan rekamedis rawat inap, dan ini adalah contoh SOP yang saya dapatkan. Tahapan kedua, pada tanggal 23 September 2025, kami melakukan rapat koordinasi pembuatan rancangan SOP dengan membawa bahan referensi yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ini ada undangan rapat, dokumentasi, notulen, proposal, dan disposisi. Pada tahapan ketiga, pada tanggal 24 September 2025, saya konsultasi kepada mentor untuk hasil akhirnya dengan perbaikan baris dan font menjadi Arial 11, dan ini disahkannya SOP. Kegiatan terakhir, pada tanggal 26 September 2025, SOP itu disosialisasikan kembali dengan harapan bisa diterapkan pada keseharian bekerja. Ini ada undangan rapatnya, dokumentasi, absensi, notulen, proposal, dan disposisi. Kegiatan keempat, membuat spreadsheet di Google Sheet. Pada tanggal 29 September 2025, tahapan pertama saya membuat kolom-kolom yang sudah dirancang di kegiatan kedua ke dalam Google Sheet. Dilanjutkan ke tahapan kedua, saya mengatur tata letak, kolom, dan tabel, dan mengedit yang lainnya agar rapi.
Dan pada tanggal 30 September 2025, saya mengatur hak akses pengguna agar tidak sembarang orang bisa mengeditnya atau membukanya. Ini ada daftar email hak akses, dokumentasi, dan email masuk ke pengguna. Masuk ke tahapan keempat, pada tanggal 1 Oktober 2025, saya melakukan uji coba penginputan di spreadsheet dengan hasil teruji, berfungsi, dan lebih cepat dalam melakukan pencarian data pasien. Kegiatan terakhir, edukasi dan evaluasi penggunaan sistem pencatatan digital. Tahapan kegiatan pertama, pada tanggal 6 Oktober 2025, saya mengidentifikasi siapa saja yang mengikuti pembelajaran edukasi. Selanjutnya, 6-7 Oktober 2025, saya menyusun materi edukasi dan membuat panduan singkat penggunaan spreadsheet untuk diedukasikan ke petugas rekam medis. Pada tanggal 8 Oktober 2025, saya melaksanakan edukasi penggunaan sistem digital melalui spreadsheet. Ini ada undangan rapat edukasi, dokumentasi, absensi, notulen, proposal, dan disposisi. Di saat rapat itu pula, saya memperkenalkan mitigasi jika terjadi kendala. Misalkan, jaringan internet terputus bisa memakai hotspot pribadi. Pada tanggal 9 Oktober 2025, saya melakukan pendampingan intensif kepada petugas rekam medis yang bertugas melakukan pengambilan rekam medis rawat inap. Pada tanggal 21 Oktober 2025, dilakukan evaluasi kegiatan dengan hasil penginputan berjalan konsisten sampai hari ini. Video ini adalah representasi dari proses aktualisasi saya. Bertekad untuk membawa perubahan positif, siap menjadi bagian dari birokrasi yang melayani, dan menjadi smart ASN yang profesional. Demikian pemaparan video singkat dari saya. Saya Gina Faizah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.